Halo pemirsa, kembali Anda menyaksikan Halo Indonesia dan seperti biasa selama 1 jam ke depan kami akan menghadirkan beragam informasi. Dan untuk hari ini ada apa saja, Matt? Ya, Dika dan juga pemirsa, berita utama hari ini datang dari penerapan sistem rekam medis online pada layanan puskesmas di Jakarta. Ada pula Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta yang resmi dioperasikan. Ya, selain itu kami juga akan berbincang tentang Koridor 13 Transjakarta yang akan beroperasi di Jalan Layang. Dan inilah Halo Indonesia selengkapnya. Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta menerapkan sistem rekam medis online di puskesmas kecamatan, di mana seluruh data serta riwayat medis setiap pasien terintegrasi ke setiap bagian puskesmas dan dapat diakses secara real time. Ya, selain memudahkan petugas medis, sistem rekam medis online ini juga menghemat waktu tunggu dan waktu pelayanan puskesmas. Dan berikut ini informasi selengkapnya. Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta terus meningkatkan layanan kesehatan puskesmas, salah satunya melalui sistem rekam medis online yang diterapkan di setiap puskesmas kecamatan. Seperti puskesmas-puskesmas di Jakarta Timur, dari 10 puskesmas kecamatan, seluruhnya sudah menerapkan sistem e-medical record ini, antara lain puskesmas kecamatan Cipayung. Saat ini seluruh pencatatan medis dilakukan dengan sistem online, tidak lagi menggunakan buku catatan manual. Seluruh petugas medis di puskesmas kecamatan Cipayung menggunakan tab berukuran 8 inci untuk melakukan proses pendataan pasien, pemeriksaan, hingga pengambilan obat. Selain memangkas waktu antri pasien dan waktu pelayanan puskesmas, sistem rekam medis online ini juga memungkinkan kepala puskesmas dan dinas kesehatan provinsi untuk mengakses data setiap puskesmas secara real time. Jadi untuk pemanfaatan sistem itu di dashboard pun pihak manajemen bisa melihat misalnya pada pagi hari nanti kalau misalnya sekalipun saya sedang rapat saya bisa mantau seperti ini misalnya kunjungan ada berapa, 35 yang dilayani baru 25. Saat tiba di puskesmas, pasien akan langsung diarahkan untuk mengambil nomor antrian dan menunggu giliran sebelum dilayani oleh petugas pendataan. Kemudian bagian pendataan akan mengetik data pasien dan seluruh data ini akan langsung terintegrasi ke tab milik perawat di lantai 2 yang nantinya akan diserahkan kepada dokter poli yang dituju. Seluruh diagnosa dokter pun diketik di tab dan secara otomatis tersimpan di sistem rekam medis online. Untuk pengambilan obat, pasien tidak perlu membawa resep ke bagian farmasi karena daftar obat-obatan secara otomatis terintegrasi ke bagian farmasi dan langsung disiapkan oleh petugas. Pasien daftar di loket. Terus mereka naik ke pelayanan, poli pelayanan. Dari pelayanan di situ sudah masuk di tablet perawat ya. Tinggal isi anamnesa, sudah itu baru ke dokternya isi diagnosa atau ada rujukan, terus input obat ya. Habis obat diintegrasi langsung ke apotek. Jadi pasien nggak perlu bawa pakai resep manual lagi, langsung tinggal tunggu di sini, tunggu panggilan di apotek. Pasien pun menyambut baik penerapan rekam medis online ini karena selain layanan puskesmas terlihat lebih profesional, sistem ini juga membuat seluruh proses layanan kesehatan lebih mudah, tertib, dan cepat. Sekarang saya rasain memang lebih cepat, lebih bagus pelayanannya, dan lebih serba cepat lah, mudah. Kalau untuk pelayanannya pasti lebih cepat lah. Makanya tadi kan saya lihat dipertanyakan sama dokter ya kan sakitnya apa ini, ternyata dia ngeling langsung ya lewat online ya kan. Ternyata dibilang oh iya Bu udah tinggal langsung ambil aja obatnya dibawa. Wow, surprise banget sih buat saya. Kedepannya, puskesmas kecamatan Cipayung juga akan menerapkan sistem pendaftaran online. Pasien cukup mendaftar melalui aplikasi pendaftaran puskesmas dan mencantumkan nomor identitas KTP atau BPJS, lalu memilih poli yang dituju. Setelah itu, pasien akan mendapatkan nomor antrian dan estimasi waktu untuk datang ke puskesmas. Layanan ini diharapkan dapat mengurangi jumlah antrian pasien di puskesmas dan memangkas waktu tunggu pasien. Ferawati, Leandro Ando, DAI TV. Sebelum mendapat porsi keberangkatan ibadah haji, setiap jamaah wajib memiliki surat keterangan kesehatan yang dikeluarkan oleh dokter poli haji puskesmas. Ya, setiap tahunnya poli haji puskesmas selalu dipadati oleh calon jamaah yang akan melakukan pemeriksaan kesehatan dan pemberian vaksin beberapa bulan sebelum jadwal keberangkatan. Layanan poli haji puskesmas mulai dipadati calon jamaah haji sejak bulan Maret dan April, atau 6 bulan sebelum jadwal keberangkatan ibadah haji.
Calon jamaah yang melakukan pemeriksaan kesehatan yang meliputi pemeriksaan fisik dan pemeriksaan kimia darah, fungsi ginjal, fungsi hati, fungsi liver, serta rekam jantung. Seluruh pemeriksaan ini wajib dilakukan untuk melengkapi syarat pemberian surat keterangan kesehatan dari Dr. Poli Haji Puskesmas yang menjadi persyaratan awal bagi calon jamaah untuk mendapatkan porsi keberangkatan ibadah haji. Pendaftaran haji, untuk mendapat nomor porsi tersebut kita ada pemeriksaan kesehatan, ada surat keterangan dokter yang untuk pendaftaran haji untuk mendapat nomor porsi. Itu pemeriksaan tahap 1. Ya, biasanya kita targetkan sebelum puasa harus sudah rapi di situ. Jadi dengan hasil-hasil tersebut, kalau ada abnormal, hal-hal yang perlu dikonsulkan kayak kasus jantung atau kasus-kasus penyakit dalam, kasus saraf atau paru gitu ya, kita konsulkan kepada dokter spesialis di rumah sakit. Poli Haji di Puskesmas Kecamatan Cipayung mampu melayani lebih dari 300 calon jamaah haji setiap tahunnya. Poli ini biasanya mulai dipadati pasien 3 bulan menjelang keberangkatan. Namun kedepannya, Poli Haji akan dibuka sepanjang tahun agar kondisi kesehatan setiap calon jamaah dapat dipantau dan dibina kelayakannya untuk sebelum ibadah haji. Kami sudah membuka layanan itu sebelum Hari Raya Idul Fitri, sebelum Ramadan itu sudah dibuka. Jadi memberikan pembinaan kesehatan, pemeriksaan kesehatan, termasuk suntik meningitis. Kemudian sampai penerbitan surat istitoah, jadi surat dia memang mampu dan layak pergi haji, kemudian buku kesehatan hajinya. Tidak hanya melayani pemeriksaan kesehatan sebelum keberangkatan, layanan Poli Haji yang ada di setiap puskesmas kecamatan juga dibuka bagi setiap jamaah yang ingin melakukan konsultasi kesehatan setelah melaksanakan ibadah haji. Ferawati, Leandro Ando, DAI TV. Ya, kita beralih ke informasi lain. Pertanggal 9 Agustus 2016, Terminal Kedatangan dan Keberangkatan Domestik Maskapai Garuda Indonesia dipindahkan dari Terminal 2F ke Terminal 3. Ya, selain telah melakukan sosialisasi dengan berbagai media, sebelum perpindahan, segenap direksi dan staf Garuda Indonesia menyelenggarakan doa bersama agar hari pertama operasi di Terminal 3 berjalan dengan lancar. 5 Agustus Jumat lalu, Maskapai Garuda Indonesia mengundang 100 anak yatim untuk melakukan doa bersama di area pendaftaran keberangkatan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Kegiatan doa bersama ini mengawali proses perpindahan lokasi kedatangan dan keberangkatan Garuda Indonesia dari Terminal 2F ke Terminal 3. Garuda Indonesia merupakan maskapai pertama yang akan menggunakan Terminal 3 untuk kegiatan penerbangan domestik dan resmi beroperasi pada hari ini 9 Agustus 2016. Acara doa bersama dan santunan anak yatim di Terminal 3 ditujukan agar hari pertama operasional di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta berjalan lancar. Kita mengundang 100 anak yatim piatu dari Yayasan Yatim Piatu Nisiyah Wal Muzainiyah yang berlokasi di seputaran bandara sebetulnya. Dan ini kita harapkan dari kenapa kita mengundang anak-anak yatim itu sebetulnya kita mohon doa untuk keberkahan dari perpindahan ke Terminal 3 ini dan mohon keselamatan. Mudah-mudahan dengan doa anak yatim ini perpindahan ini lancar. Sebelumnya, Otoritas Bandara Soekarno-Hatta PT Angkasa Pura II telah melakukan simulasi operasi di Terminal 3 dengan melibatkan staf operasional Garuda Indonesia. Simulasi yang dilakukan diantaranya pengecekan keamanan di setiap pintu kedatangan dan menggunakan mesin X-ray, serta pengaturan arus keberangkatan dan keberangkatan penumpang. Harapan saya insya Allah bisa, karena Soekarno-Hatta sekarang ini Mbak, kapasitasnya itu untuk 20 juta penumpang. Terminal 1, Terminal 2, dan Terminal 3 existing. Nah, sedangkan yang kami layani di Terminal 1, 2, 3 Soekarno-Hatta ini sudah hampir 60 juta. Sehingga memang agak crowd ya. Nah, jadi dengan adanya Terminal 3 ini diharapkan penumpang akan lebih nyaman karena bisa terlayani dengan baik, karena akan memecah antrian ya, crowdnya yang ada di Terminal 1, 2, 3 existing yang sekarang. Wadi Rizky, Dioma Rizky, DAI TV. Ya, dan untuk mengetahui seperti apa suasana hari pertama beroperasinya Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, kami telah terhubung dengan rekan kami Ahmad Effendi. Baik, Ahmad Effendi, silakan dengan laporan Anda.
Ya baik, terima kasih Matt dan juga Dika melaporkan langsung dari kawasan Bandara Soekarno-Hatta, tepatnya di Terminal 3 ataupun terminal yang baru dibangun oleh otoritas AP2, di mana ini untuk menunjang dari meningkatnya jumlah penumpang di Bandara Soekarno-Hatta. Dari pengoperasionalan sendiri dari bandara ataupun Terminal 3 Soekarno-Hatta ini dimulai tadi malam sejak pukul 00:01 waktu Indonesia Barat. Dan memang untuk maskapai yang pertama kali menggunakan dari Terminal 3 ini adalah maskapai Garuda ataupun perusahaan penerbangan nasional Garuda Indonesia. Dan memang untuk penerbangan pertama semalam, yakni adalah penerbangan menuju Jayapura, mengawali dari maskapai Garuda melakukan penerbangan dari Terminal 3 ini. Dan juga Dika dan juga Matt, memang untuk beberapa penumpang ataupun pejalan yang menuju Bandara Soekarno-Hatta untuk menuju Terminal 3, kita lihat dari pantauan kami tadi memang banyak yang sedikit bingung, karena memang jika kita lewat dari gerbang utama dari Soekarno-Hatta masuk, itu kita akan dipecah menjadi dua, ya ini ada menuju Terminal 1 dan 2 dan juga ada menuju Terminal 3. Nah, setelah masuk ke dalam areal ataupun jalan menuju Terminal 3 itu dipecah kembali menjadi dua, ada yang menuju office dan juga ada menuju ke terminalnya langsung. Setelah dari terminal juga dihubungkan kembali, langsung nanti ada dipecah menjadi dua, di mana dari bangunan ini sendiri atau bangunan baru dari Terminal 3 menjadi ada 3 lantai maksud kami, di mana lantai pertama sebagai lantai kedatangan dan lantai kedua sebagai entertainment block ataupun lounge, dan lantai ketiga sebagai lantai dari penerbangan ataupun untuk keberangkatan. Sehingga setelah naik tadi jalan kemudian dipecah menjadi dua, yakni keberangkatan dan kedatangan, di mana penumpang bisa langsung menuju ke terminal ini, dan juga setelah masuk ke dalam dari terminal yang baru dan dengan menggunakan tentunya ataupun dengan arsitektur yang futuristik, di mana juga di sini menggunakan banyak sekali fitur-fitur yang teknologi yang canggih. Dan ketika penumpang masuk, kemudian bisa masuk ke dalam gate yang berjumlah sekitar 5, namun untuk sementara ini memang gate yang dioperasionalkan hanya 3, yakni 3, 4, dan juga 5. Setelah masuk seperti kemudian ada beberapa pintu check-in, di mana dari A, B, C hingga F, pintu check-in ini sudah mulai dioperasionalkan. Sementara untuk maskapai melayani dari Terminal 3 sendiri, ini baru sekitar 3 ataupun 4 pintu check-in yang melayani, dan memang baru maskapai Garuda. Sementara itu memang dari beberapa penumpang mengaku banyak yang bingung ataupun kurang paham akan dengan perpindahan dari maskapai Garuda yang sebelumnya memang 180 penerbangan difokuskan di Terminal 2F, yang kemudian 70% dari 180 penerbangan tersebut dipindahkan ataupun langsung ke Terminal 3 mulai tadi malam, di mana pesawat Garuda sendiri yakni sekitar 16 penerbangan pagi tadi sudah diberangkatkan untuk kemudian menuju dari destinasi ataupun sesuai dengan tujuan dari pesawat Garuda. Dan juga Dika, tadi kami sempat mewawancari salah satu calon penumpang, di mana mereka takjub dengan adanya Terminal 3 yang cukup besar, karena memang terminal ini panjangnya hingga 1 km, sehingga cukup panjang dan cukup membingungkan jika memang mereka belum tahu dan belum paham akan terminal ini. Dan berikut kami informasikan ataupun petikan wawancara kami bersama Ibu Utami, salah satu calon penumpang yang sempat kami wawancarai berikut ini. Sepertinya lebih nyaman dibanding yang terminal lama, sudah kelasnya mungkin udah kelas internasional ya. Cuman sayangnya untuk di tempat depan itu kalau kita untuk menunggu belum ada tempat untuk duduk. Ya, Dika, memang juga jika kita melihat dari berbagai fasilitas yang diterapkan di Terminal 3 sendiri, mulai dari keamanan disiapkan dari pihak otoritas menyiapkan keamanan yang super ekstra. Di beberapa sisi terdapat CCTV yang bisa mengidentifikasi dari barang-barang para penumpang ataupun calon penumpang yang datang. Kemudian juga ada fasilitas bagi penyandang disabilitas yang banyak disediakan tentunya di sini, seperti tempat turun penumpang, kemudian juga ada dari para petugas yang siap melayani para penumpang yang kemudian mempunyai
keterbatasan ataupun disabilitas. Sementara itu memang dari pengoperasian sendiri untuk saat ini kemudian memang baru dioperasikan Garuda. Namun untuk di kemudian hari kemungkinan akan kemudian ditambahkan dan beberapa dari penerbangan domestik maupun internasional mulai dari maskapai nasional, maskapai kemudian yang internasional bakal akan menggunakan dari Terminal 3 ataupun yang baru dibangun sejak tahun 2012 ini. Memang dari setelah mendapatkan surat izin dari Dirjen Penerbangan dari Kementerian Perhubungan, kemudian pihak otoritas bandara yaitu AP2 mengoperasionalkan bandara sejak tadi malam. Dan perlu diketahui juga tadi pagi sempat ada kunjungan dari Menteri Perhubungan tentunya untuk kemudian meninjau secara langsung dari Bapak Budi Karya yang meninjau di mana seperti apa operasional yang berlangsung di operasional dari Terminal 3 sendiri. Ya, Matt dan juga Dika, demikian informasi yang dapat kami sampaikan langsung dari Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta kembali ke Jakarta. Silakan. Iya, terima kasih untuk laporan Anda, Ahmad Effendi ya. Ya, betul sekali ya, sangat luar biasa. Baik pemirsa, masih seputar Terminal 3 Ultimate Bandara Soekarno-Hatta. Setelah melewati 3 tahun pembangunan, Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta resmi beroperasi hari ini. Meskipun dari segi infrastruktur bangunan belum rampung 100%, namun berdasarkan surat keputusan Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Terminal 3 sudah memenuhi persyaratan keamanan untuk melakukan kegiatan penerbangan. Ya, yang menarik, Terminal 3 digadang-gadang akan menyaingi kepopuleran Bandara Udara Changi di Singapura. Seperti inilah Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta yang hari ini melakukan kegiatan penerbangan pertama setelah melewati waktu 3 tahun pembangunan. Secara fisik, konsep bangunan Terminal 3 cukup berbeda dengan Terminal 1, 2, dan Terminal 3 existing. Terminal 3 ini memiliki desain bangunan yang modern dan futuristik. Bangunan seluas 422.000 meter persegi dengan panjang 1 km ini dilengkapi dengan berbagai sistem keamanan terkini. Salah satunya kamera CCTV yang ada di setiap sudut bangunan. Kamera CCTV ini tak hanya merekam, namun juga mampu mengenali identitas penumpang. Para penumpang nantinya juga akan dimanjakan dengan berbagai fasilitas pendukung, di antaranya kedai makanan dan minuman baik di area keberangkatan dan kedatangan, ruang tunggu penumpang, tempat bermain anak, dan yang unik pameran foto yang memasang foto sejumlah tokoh terkenal Indonesia. Berdasarkan hasil evaluasi simulasi sistem operasi Terminal 3, Direktorat Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia akhirnya menetapkan Terminal 3 telah memenuhi syarat keamanan penerbangan dan layak untuk dioperasikan. Yang pertama adalah pemenuhan terhadap persyaratan keselamatan dan keamanan penerbangan. Jadi kemarin belum bisa dioperasikan karena tower dari ATC tidak bisa melihat di apron Golf, ya, apron yang G, karena tertutup bangunan. Sehingga harus dibangun satu sub tower yang berada di Terminal 3 itu supaya bisa melihat pergerakan pesawat di apron. Nah, pergerakan pesawat di apron ini dikomunikasikan dengan main tower utama yang berada di Bandara Soekarno-Hatta. Jadi peraturan keselamatan penerbangan sipil untuk komunikasi penerbangan yaitu CASR 171, CASR 172. Itu sekarang sudah terpenuhi dan sudah diberikan sertifikat. Menurut Otoritas Bandara Soekarno-Hatta, Terminal 3 Bandara dapat menampung hingga 25 juta penumpang setiap tahunnya. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuan bandara untuk menerima jumlah penumpang yang lebih banyak. Nah, kebetulan di sini maskapainya hanya satu, Garuda Indonesia Domestik. Tapi flightnya ada 123, jadi ada 246 pergerakan ya, 123 take off dan 123 nanti landing. Dan penumpangnya akan kami layani kira-kira ya 40.000 penumpang lah nanti di hari pertama. Ya, meskipun infrastruktur di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta belum rampung 100%, namun hari ini 9 Agustus, Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta resmi beroperasi untuk yang pertama kalinya. Di hari pertama operasi, Terminal 3 memberangkatkan 123 penerbangan domestik dengan menggunakan maskapai Garuda Indonesia. Diharapkan dengan adanya terminal ini dapat menampung dan menambah jumlah penumpang serta mengurangi antrian penumpang yang kerap terjadi di Terminal 1, 2, dan 3 existing.
Ode Rizky, Diomai Rizky, Dai TV. Ya, ini kalau kita berbicara tentang fasilitas atau transportasi massal, bukan hanya bangunan atau fasilitasnya saja yang bagus, tapi juga pelayanan juga harus memuaskan. Betul, karena memang kenyamanan dan pelayanan itu hal yang paling utama dalam transportasi. Nah, tadi kalau kita lihat Bandara Soekarno-Hatta punya Terminal 3, nah Transjakarta juga punya Koridor 13 yang akan segera beroperasi di Jalan Layang. Akan kita bahas setelah jeda berikut, tetap bersama kami di Halo Indonesia. Baik, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia, dan dalam segmen Bincang Halo Indonesia kali ini kita akan membahas tentang pelayanan Transjakarta yang semakin meningkat, dan saat ini sudah ada hal yang baru nih, Dika. Sekarang sedang proses pembangunan Koridor 13 yang kabarnya sudah hampir 70% sudah terbangun, dan juga ini ada layanan atau fitur baru dari Google Maps yang membantu kita selaku penumpang busway atau Transjakarta kalau ingin melakukan perjalanan dengan Transjakarta itu kita bisa menggunakan fitur Google Maps supaya kita bisa tahu keberadaan atau kapan nih busnya akan datang secara real time. Jadi calon penumpang nggak perlu menunggu lama ya, bisa tahu posisinya real time di mana Transjakarta itu berada. Nah, ini yang menarik juga karena Koridor 13 akan dibangun di atas jalan layang. Nah, ini seperti apa sih perbedaannya dengan jalur busway yang biasa? Kita akan bahas hari ini ya, Met ya. Dan untuk membahasnya telah hadir bersama kami di Studio Halo Indonesia Daud Yosef selaku Direktur Operasional PT Transjakarta. Namun sebelum kita berbincang dengan narasumber kita hari ini, kita saksikan dulu tayangan berikut. PT Transportasi Jakarta akan membuka koridor baru, yakni Koridor 13 yang akan melayani rute Blok M hingga Ciledug. Uniknya, koridor baru kali ini akan dioperasikan di atas jalan layang sepanjang 9,8 km yang dikhususkan bagi Transjakarta dan telah dibangun sejak 10 Maret 2015 lalu dengan melibatkan 8 perusahaan pengembang. Pembangunan jalan layang khusus busway ini akan mulai diuji coba pada akhir tahun 2016 atau selambat-lambatnya awal tahun 2017. Jalan layang khusus busway Koridor 13 akan dilewati 12 halte yang terintegrasi dengan koridor-koridor aktif Transjakarta. Di antaranya Koridor 9 yang melayani rute Pinang Ranti Pluit dan Koridor 6 yang melayani rute Ragunan Duku Atas. Pengoperasian Koridor 13 bus Transjakarta ini diharapkan dapat memperluas akses masyarakat, khususnya warga Jakarta, dalam menggunakan transportasi publik. Sangat diidamkan gitu, karena di rute tersebut itu ada banyak sekali akses yang mesti kita lewatin dengan untuk para pekerja. Bagus aja karena biayanya kan lebih murah ya, cuma 3.500. Warga di sekitar Jabodetabek bisa menuju Jakarta yang kawasannya itu agak jauh. Kalau pakai kendaraan lain itu mungkin biayanya lebih besar. Ya, ini kalau kita lihat ternyata mencoba menilik sejarah dari Transjakarta ini sendiri merupakan sistem transportasi bus rapid transit yang memang kemudian ini pertama di Asia Tenggara dan juga Selatan. Dan kalau kita melihat sejak diresmikannya 1 Februari 2004, ini memang sudah 12 tahun melayani masyarakat, dan seperti kita tahu ternyata memang ini terinspirasi dari namanya Transmilenio ya yang ada di Bogota, Kolombia. Nah, kita langsung tanyakan ke Pak Joseph sebenarnya apa yang kemudian membuat PT Transjakarta membuat jalan layang khusus untuk Koridor 13. Kita tanyakan langsung. Halo Pak Jos, apa kabar? Halo, kabar Selamat baik. datang kembali di Halo Indonesia, Pak. Thank you. Oke. Pak Jos, ini kan Koridor 13 sedang dalam proses pembangunan. Hampir 70% sudah terbangun, dan Koridor 13 ini kabarnya di jalan layang. Jadi memang ada privilege khusus kah untuk Koridor 13? Iya, jadi Koridor 13 ini adalah bentuk terobosan alternatif yang tujuannya membuat sterilisasi jalur atau dedicated lanes. Di jalur-jalur lain, ketika kita punya Koridor 1 Blok M Kota yang memang lebar jalannya besar, kita pakai satu jalur khusus untuk busway masih bisa dikurangin. Tetapi kalau jalur seperti dari Ciledug ke Tendean, jalurnya sendiri hanya 2 di kanan 2 di kiri. Kalau kita kurangi satu jalur untuk busway tidak mungkin. Sementara jumlah penumpang yang ada di daerah Ciledug maupun Tangerang Selatan sekitarnya itu sudah di atas 100.000 yang menuju ke Jakarta. Sehingga bisa dibayangkan berapa ribu kendaraan yang setiap hari melewati jalur itu dan memenuhi
lalu lintas di dalam kota. Sehingga pemerintah DKI Jakarta mencoba untuk memperluas layanan transportasi massal dengan membentuk jalur khusus. Kalau di bawah sudah tidak bisa dibuka, maka satu-satunya jalur adalah di atas. Dan di atas sterilisasi akan bisa tercipta karena tidak mungkin ada mobil lain yang bisa masuk ke dalam jalur itu. Kenapa tidak mungkin ada mobil lain yang bisa masuk? Apa memang ada pengamanan khusus di ujung masuk ke jalan layang? Betul, sterilisasi itu ada dua hal. Yang pertama adalah memang secara infrastruktur kita tutup, seperti di jalur di ground atau yang landed, kita tutup dengan MCB atau separator. Yang kedua adalah dijaga oleh petugas. Nah, sterilisasi sendiri akan berlaku sangat efektif kalau di periode-periode ada petugas yang menjaga. Sementara kalau naik ke atas, maka tanpa ada petugas pun orang sudah tahu bahwa ini adalah jalur yang khusus untuk Transjakarta, sehingga tidak bisa lagi ada kendaraan yang bisa masuk ke sana, kecuali keadaan yang sangat darurat. Oke, sejauh ini memang proses pembangunannya juga berkoordinasi dengan Dinas Bina Marga berarti ya. Bagaimana kemudian progresnya sampai detik ini? Progres pembangunan saat ini masih dilakukan oleh Dinas Bina Marga. Jadi 3 pihak ini bekerja sama dengan sangat baik, yaitu Dinas Bina Marga, Dinas Perhubungan, begitu juga dengan kepolisian yang mengantisipasi hal-hal yang terjadi terutama berkaitan dengan rekayasa lalu lintas. Karena di bawah tentunya pasti ada kemacetan yang terjadi karena pengurangan jalur dalam rangka persiapan pembangunan pier atau tiang-tiang. Oke, nah ini sebenarnya kalau kita lihat tentang jalur layang ya, bisa dibilang untuk jalur Transjakarta. Ini sebenarnya terpikir saat itu apakah memang karena melihat saat jalur yang ada di bawah ini banyak pelanggaran, lalu memang juga justru jadi membuat karena ruang berjalan untuk kendaraan yang lain sulit jadi malah macet gitu. Apakah ini memang terobosan baru yang akan dilakukan untuk semua koridor nantinya? Ya, kalau ini berhasil tentunya akan jadi bahan pertimbangan yang baik untuk dijalankan di rute-rute koridor baru lainnya. Namun setelah belajar dari 12 koridor yang ada, memang sterilisasi itu tidak bisa tercipta kalau belum ada jalur yang khusus. Sehingga kata-kata yang tadi di depan disampaikan bus rapid transit tidak bisa menjadi rapid lagi, tapi jadi bus slow transit. Karena terganggu dengan kendaraan-kendaraan lain. Nah, dengan adanya ini, maka kalau memang dirasa efektif dan secara perhitungan memang mampu mengurangi jumlah bus yang diperlukan, karena lebih cepat bus menuju destination dari tempat origin, maka jumlah bus yang dibutuhkan akan lebih sedikit. Jumlah penumpang yang dilayani per bus juga akan lebih banyak. Otomatis sistem transportasinya akan lebih efisien, sehingga tidak terlalu banyak subsidi yang harus dikeluarkan ke dalam sistem transportasi itu. Oke, kita lihat tadi pembangunan progresnya sudah 70% ya. Apa kira-kira kapan sih bisa digunakan? Kita akan bahas setelah jeda berikut ya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia. Baik, Anda masih bersama kami di segmen Bincang Halo Indonesia dan kita masih membahas bagaimana kemudian PT Transjakarta membangun koridor 13 yang kabarnya akan steril dan punya privilege khusus karena memang jalurnya sendiri di atas jalan layang. Ini kalau berbicara tentang koridor 13, ini ternyata yang menarik adalah selain tadi kemudian ada privilege dengan koridor khusus ya, jalur khusus yang steril, ini panjangnya 9,3 km. Tapi yang kemudian menjadi pertanyaan kan tadi kita selalu bahas, jalan layang berarti posisinya agak tinggi nih ya, dan tingginya itu kurang lebih sekitar 20 meter. Nah, bagaimana kemudian para lansia, anak-anak untuk mengaksesnya, kita tanyakan langsung ke Pak Jos. Pak Jos, sebentar lagi akan ada penggunaan dari Transjakarta koridor 13. Tingginya kan agak tinggi tuh Pak, jalan layang. Kurang lebih, tadi kita sudah ngobrol 18 sampai 23 meter. Nah, bagaimana kemudian untuk mengantisipasi? Apakah memang ada solusi khusus, alternatif, adakah eskalator atau seperti apa? Ya. Jadi jalan layang ini keunggulannya adalah pertama di waktu tempuh. Yang tadinya 1,5 jam kita harus tempuh dari Ciledug menuju ke Tendean. Dengan adanya jalur ini, dengan waktu 1/2 jam saja kita bisa dari selatan Jakarta menuju ke tengah kota Jakarta. Jadi efisiensi waktunya bisa sekitar 66%. Hal ini sudah coba kami buktikan di yang landed corridor, yaitu dari Rawamangun ke arah Bundaran HI. Sekarang kalau pagi hari tidak perlu khawatir butuh waktu lama dari timur Jakarta ke tengah, cukup butuh waktu 30 menit. Nah, untuk mencapai 30 menit dari selatan Ciledug ke Tendean atau tengah kota, kita perlu sesuatu yang spesial memang. Makanya jalur layang ini dibuat. Harus ada harga yang dibayar. Price to pay-nya adalah orang harus bersedia untuk naik lewat tangga manual.
tapi kita tetap memperhitungkan bagaimana dengan lansia, anak-anak, dan kaum disable. Solusi yang paling baik adalah sebetulnya lift. Dan kita sudah rancang di beberapa titik halte, kita sudah desain adanya lift. Namun lift sendiri punya beberapa keterbatasan, antara lain biaya maintenance dan lain sebagainya. Karena ada beberapa lift di tempat lain juga kelihatannya tidak begitu efektif. Nah, solusi win-winnya di tengah adalah membuat eskalator. Saat ini, betul, dari pihak Transjakarta dengan Dinas Perhubungan sedang bekerja sama dengan beberapa pemangku kepentingan untuk bisa saling bekerja sama menciptakan eskalator untuk kemudahan akses setiap pelanggan ini. Baik, jadi memang kemudahan yang memang coba ditawarkan dari Transjakarta. Selain itu juga ada fitur baru yang melengkapi Transjakarta, yaitu menggunakan Google Maps ya. Bagaimana penumpang nggak perlu menunggu lama, Matt, untuk bisa tahu di mana posisi Transjakarta. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita saksikan tayangan berikut ini. Kini, para pengguna Transjakarta tak perlu lagi menghabiskan waktu di halte untuk menunggu bus tiba. Karena waktu tiba bus dapat dipantau dimanapun secara real-time melalui fitur transit, yang merupakan salah satu fitur baru dari Google Maps. Fitur ini didesain untuk membantu merencanakan perjalanan dengan menggunakan transportasi publik secara lebih mudah dan cepat melalui Android, iPhone, maupun website. Dengan fitur transit, pengguna cukup membuka aplikasi Google Maps dan mengetik lokasi tujuan untuk mendapatkan informasi mengenai rute, nomor koridor, waktu tiba bus, serta estimasi waktu tempuh perjalanan yang mencakup setiap armada Transjakarta dari koridor 1 hingga 12. Meskipun saat ini informasi Transjakarta yang tersedia baru mencakup wilayah Jakarta, namun kedepannya kerjasama antara Transjakarta dan Google Maps ini rencananya akan dikembangkan ke wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Nah, ini lihat ya bagaimana fitur Google Maps ini melengkapi lah kemudahan yang bisa ditawarkan kepada calon penumpang. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Apakah memang saat membuka aplikasi Google Maps kita bisa langsung melihat bagaimana rute dan ketersediaan Transjakarta, atau ada memang aplikasi lain yang khusus untuk Transjakarta? Iya, jadi Google Maps ini adalah bukti bahwa finally technology is touching our daily life. Ya. Teknologi bisa kita gunakan untuk kegiatan kita sehari-hari dan berkontribusi untuk meningkatkan produktivitas kerja. Google sendiri bekerja sama dengan Transjakarta, bekerja sama untuk menyambungkan data GPS setiap bus. Setiap bus Transjakarta yang Anda gunakan sehari-hari itu sudah terhubung dengan internet ke command center atau pusat kendali kami. Sehingga kami bisa tahu posisi bus ada di mana, kecepatan berapa, dan kemudian dia menuju ke arah mana, akan tiba kapan. Sehingga orang yang berdiri di satu titik akan punya alternatif. Saya akan jalan kaki, saya akan pakai kendaraan pribadi, atau saya akan pakai kendaraan umum. Nah, dengan adanya fasilitas transportasi massal yang sudah lebih baik, maka perbandingan antara kendaraan pribadi dengan kendaraan umum akan semakin mepet nih. Dulu kalau naik kendaraan pribadi bisa bebas dan cepat, tapi sekarang dengan transportasi massal, apalagi lewat jalan layang seperti ini, bedanya sudah sangat tipis. Sehingga kalau orang memilih, apakah saya keluarkan uang untuk beli mobil dan motor, keluarkan biaya BBM sendiri nyupir macet-macet, atau naik kendaraan umum dengan harga 3.500 namun cepatnya sama, maka orang akan lebih memilih menggunakan kendaraan transportasi massal tentunya. Dengan ada Google ini, orang juga bisa melihat berapa sih biayanya yang saya butuhkan untuk mencapai dari titik ini ke titik tujuan saya. Tidak hanya Transjakarta, namun juga terhubung dengan beberapa transportasi massal yang lain. Kereta api contohnya. Kita bisa tahu bahwa kita dari sini naik ke stasiun tertentu, dari sana naik sampai ke stasiun mana lagi, dari situ nyambung lagi dengan Transjakarta sampai ke titik tujuan. Jadi memang betul-betul lengkap, dan mudah-mudahan ini menjadi solusi buat semua orang yang ingin menciptakan kota Jakarta yang lancar dan bebas macet. Nah, itu impian kita semuanya ya. Nah, berbicara tentang koridor busway atau Transjakarta ini kan sampai detik ini ada 12 koridor dengan 68 rute. Apakah memang semua koridor bisa diakses dengan menggunakan fitur Google Maps ini atau seperti apa? Iya, betul. Jadi 12 koridor itu semua sudah terpasang dengan GPS di busnya masing-masing. Sehingga orang yang ada di dalam jaringan kami bisa melihat busnya dia akan datang berapa menit lagi. Memang sebetulnya yang menjadi harapan pelanggan bukanlah saya ingin cepat-cepat sampai sana, tapi minimal saya tahu kalau saya harus menunggu di halte berapa lama dan berapa menit saya harus menunggu begitu. Dan sampai hari ini dengan adanya pelayanan bus Transjakarta yang semakin membaik didukung oleh beberapa bus yang sudah bertambah, per hari ini kita sudah mengoperasikan 900 bus lebih, hampir 1.000. Jumlah pelanggan pun ternyata
ikut naik seiring dengan membaiknya pelayanan. Jadi kalau 3 bulan lalu penumpang kami itu masih di angka 300.000, per hari ini kita sudah bisa melayani setiap harinya 400.000 pelanggan. Dan sekarang kami tidak lagi menyebutnya sebagai penumpang, tetapi sebagai pelanggan karena biasanya orang kalau udah sekali naik Transjakarta, setiap hari akan naik. Dan disitulah mereka sudah menjadi customer kami. Oke, tadi kalau kita lihat memang melayaninya 400.000 penumpang lebih. Nah ini katanya ada kenaikan penumpang karena ada kebijakan baru juga di Lalu Lintas Jakarta ya. Kita akan bahas setelah jeda berikut, tetap bersama kami di Halo Indonesia. Baik, Anda masih bersama kami di segmen Bincang Halo Indonesia. Ini kalau kita berbicara tentang peningkatan kualitas pelayanan dari Transjakarta ini semakin bertambah. Mulai dari Wi-Fi, kemudian per 21 Juli kemarin ada transit ya. Fitur transit di Google Maps yang memang ini pertama loh di Asia Tenggara. Sangat luar biasa. Memang ini adalah sebuah perkembangan yang sangat positif dari Transjakarta yang terus berbenah diri untuk melayani masyarakat guna memindahkan masyarakat yang awalnya menggunakan kendaraan pribadi untuk perlahan-lahan gradually mereka pindah ke transportasi umum. Itu yang kita harapkan supaya tidak membuat Jakarta lebih macet. Karena seperti kita tahu, setiap hari penambahan jumlah kendaraan di Jakarta ini ada 800 unit untuk kendaraan roda 2 dan 400 unit kendaraan roda 4. Bayangkan, setiap hari bertambah 1.200 unit kendaraan. Tapi katanya, Matt, bocoran nih, setelah ada kebijakan ganjil genap, katanya penumpang Transjakarta bertambah lumayan nih. Kita akan langsung tanyakan, betul nggak Pak? Iya. Jadi memang seluruh kebijakan yang dibuat di area DKI Jakarta oleh Pemprov itu mengacu pada tujuan ultimate-nya, yaitu menciptakan transportasi yang lancar, aman, dan nyaman. Nah, salah satunya adalah ganjil genap yang memang diusung beberapa hari ini dalam tahap uji coba, itu berimbas positif. Orang-orang yang tidak bisa lagi menggunakan kendaraan pribadinya, sekarang mau tidak mau akan menggunakan kendaraan umum. Dan dengan teknologi Google tadi, menurut saya adalah sesuatu sinergi yang sangat baik, yaitu kita bisa melihat pergerakan orang-orang yang menggunakan seluler. Bapak, Ibu yang menggunakan handphone akan terbaca dari mana pagi hari berangkat dan tujuannya mau kemana. Sehingga Transjakarta dalam rangka kami merancang rute-rute baru, kami menggunakan data-data itu. Sangat positif sekali sehingga kami tahu dari mana sih kantong penumpang dan di mana tujuannya. Dari 2 titik inilah kami akan membuat rute yang baru. Sehingga tidak ada lagi model coba-coba buka rute yang begitu ada busnya tapi penumpangnya tidak ada. Dengan ada seperti ini kita melihat histori sehingga rute manapun yang dibuka langsung pasti akan dipenuhi oleh penumpang. Oke, berarti ini harapan kita semuanya untuk sama-sama pindah ya. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah nanti ketika koridor 13 sudah jadi berarti penumpang nggak perlu akses koridor 13 ya Pak? Karena memang sudah steril, kecuali busnya mogok. Iya, betul. Jadi menyambut 17 Agustus kemerdekaan kita ini, kita punya tagline baru yaitu Merdeka atau Macet. Jadi kalau kita mau merdeka, kita pakai transportasi umum. Tetapi kalau memang masih kepingin menggunakan kendaraan pribadi, ya harus siap-siap untuk menghadapi macetnya kota besar ini. Nah itu harapan kita semuanya, semoga tetap merdeka tanpa macet ya. Iya, dan juga pindah ke, kalau mau merdeka ya pindah ke transportasi publik gitu ya. Betul sekali. Nah harapan untuk masyarakat supaya mereka sama-sama pindah ke Transjakarta seperti apa Pak? Begini. Transportasi Jakarta ini adalah sebuah PT. Sebuah PT tentunya diminta pertanggungjawabannya ketika sudah diberikan subsidi oleh pemerintah, bagaimana publik menyambut baik transportasi ini. Dengan kami sediakan bus-bus yang baru, kami menyediakan jalur-jalur yang investasinya luar biasa. Koridor 13 ini butuh biaya 2,5 triliun. Tentunya akan ada bentuk pertanggungjawaban berapa orang yang menggunakan ini, yang menyerap subsidi dan menikmati hasil dari pajak masyarakat. Saya mengharapkan warga DKI Jakarta dan sekitarnya untuk dapat bersama-sama menciptakan transportasi yang aman, lancar, dan nyaman dengan menggunakan transportasi publik ini. Kami, jajaran PT Transportasi Jakarta, akan sekuat tenaga dengan semangat dan kerja keras menciptakan layanan yang nyaman. Kami supply dulu pelayanan yang terbaik. Silahkan warga DKI Jakarta mencoba pelayanan kami, dan tentunya ketika sudah dicoba dan menikmati layanan yang baik, tinggalkan saja mobil pribadinya, beli selimut mobil dan selimut motor yang terbaik, dan simpan dalam garasi, mulai gunakan transportasi umum. Simpan di museum rumah pribadi ya. Jadi memang semoga warga Jakarta bisa merdeka tanpa macet ya, dan semoga juga koridor 13 bisa langsung digunakan ya, segera mungkin. Baik, terima kasih untuk kehadiran di Halo Indonesia Pak Jos. Baik pemirsa, kita masih punya banyak informasi menarik lainnya, tetap bersama kami di Halo Indonesia.
Ya, pemirsa Anda kembali menyaksikan Halo Indonesia. Berita selanjutnya datang dari Kampung Adat Kasepuhan Cipta Gelar, Sukabumi, Jawa Barat, yang tak hanya menjunjung tinggi tradisi namun juga berinovasi mengikuti teknologi. Ya, ini terbukti dengan adanya pembuatan turbin dan juga stasiun TV Ciga TV yang menjadi stasiun TV khusus warga Cipta Gelar. Menjelajahi Kampung Adat Kasepuhan Cipta Gelar, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat ternyata tak hanya mengenalkan pada tradisi turun-temurun yang sudah ada selama 600 tahun, namun juga berbagai inovasi yang dilakukan masyarakat dengan memadukan teknologi dan budaya tradisional. Salah satunya diwujudkan dengan pembuatan turbin. Abah Ugi, pemimpin adat Cipta Gelar, adalah generasi ke-10 dari pewaris tradisi Cipta Gelar yang menjadi pelopor teknologi di Cipta Gelar. Meskipun memimpin desa adat yang syarat akan tradisi, namun Abah Ugi ini sangat melek teknologi. Abah menggabungkan sumber daya alam dengan teknologi dengan seimbang untuk mendukung kehidupan masyarakat Cipta Gelar. Gotong royong pembuatan turbin pembangkit listrik ini adalah salah satu gotong royong terbesar yang melibatkan 2.000 orang. Dulu kita tidak mengenal adanya televisi, tidak mengenal adanya radio, tidak mengenal adanya listrik. Kalau sekarang kan udah ada mobil, udah ada motor, udah ada listrik, udah ada, ya udah banyak lah teknologi masuk di lingkungan masyarakat adat. Tak berhenti sampai pembuatan turbin, Abah Ugi bahkan mempelopori saluran TV khusus warga Cipta Gelar bernama Ciga TV. Ciga TV khusus menayangkan dokumentasi kegiatan-kegiatan masyarakat adat yang mengandung filosofi serta mengangkat nilai-nilai kearifan lokal serta bertujuan untuk menjadi penyeimbang bagi masyarakat. Karena ada Ciga TV ya, Abah sadar pasti bisa diimbangi. Jadi kebetulan ada tayangan-tayangan dari TV-TV nasional ya, tidak mengganggu dengan adat istiadat di Abah di sini. Karena kita imbangi juga dengan pendidikan dari masyarakat adat sendiri. Bahwa kita orang adat, punya adat istiadat seperti ini, ya kita diseimbangkannya pakai Ciga TV juga untuk warga sebagai tontonan seperti itu. Antusiasme masyarakat terhadap Ciga TV bahkan tidak hanya dari dalam desa adat. Warga sekitar Kasepuhan Cipta Gelar juga sangat suka dengan tayangan Ciga TV dan meminta untuk perluasan penayangan. Sayangnya hal tersebut akan melanggar hak cipta jika harus meluaskan jaringannya. Tak heran Kampung Kasepuhan Cipta Gelar ini sering menjadi objek wisata bagi mereka yang ingin melihat beragam adat istiadat yang ada. Tim Liputan, DAI TV. Ya, ini luar biasa ya, karena memang harus kreatif ya, karena kita juga harus melestarikan budaya. Tadi ada Ciga TV, mungkin nanti kalau saya mau buat Cengkareng TV ya, karena tinggalnya di Cengkareng. Kalau kamu mungkin kalau Depok udah terlalu banyak sih TV ya. Tapi memang intinya memang walaupun kita mempertahankan tradisi, tapi tidak terisolasi dari teknologi ataupun kemajuan modern ya. Nah itu, karena memang menjadi penunjang, TV itu media yang bisa kemudian ya menyebarkan budaya supaya tidak tergerus oleh zaman. Dan juga promosi, gimana mau tahu tradisi kita luar biasa kalau nggak ada medianya ya kan? Kita beralih ke Bogor pemirsa. 30 Juni 2016 lalu Kota Bogor mendapat predikat The Most Lovable City in the World 2016 melalui ajang We Love Series yang diadakan oleh World Wildlife Fund. Iya, terpilihnya Kota Bogor berhasil menyaingi kota-kota besar di dunia lainnya seperti Jakarta, Vancouver, bahkan Paris. Juni 2016, Kota Bogor ditetapkan sebagai The Most Lovable City in the World, alias kota yang paling dicintai masyarakatnya, versi World Wildlife Fund atau WWF, dalam ajang We Love Cities 2016. Ajang We Love Cities merupakan gerakan yang mendorong masyarakat kota di dunia untuk menyatakan kecintaannya kepada kota yang ditinggali. Ajang We Love Cities diikuti 32 kota dari 20 negara di dunia. Dalam ajang We Love Cities 2016 ini, Kota Bogor berhasil menyaingi popularitas kota-kota besar di dunia seperti Jakarta, Balikpapan, Vancouver, bahkan Paris melalui hasil pemungutan suara melalui media sosial. Menurut Wali Kota Bogor, Bima Arya, Bogor terpilih sebagai kota yang paling dicintai sedunia atas upayanya dalam membentuk kota yang ramah lingkungan dan tingkat kepuasan warga Bogor melihat perubahan di Kota Bogor. Tahun ini Bogor dinobatkan sebagai kota paling dicintai di seluruh dunia, The Most Lovable City. Itu dilihat dari komitmen Kota Bogor dalam menjalankan pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Pemilihan ini dilakukan lewat sosial media secara langsung oleh warga baik di Kota Bogor maupun di luar Kota Bogor.
Jadi artinya Bogor dinyatakan pemenang karena warga Kota Bogor begitu peduli dan begitu cinta kepada kotanya. Karena itu saya meminta kepada seluruh jajaran pemerintah kota, baik dinas, camat maupun lurah, untuk membalas cinta warga terhadap kotanya dengan melakukan hal-hal yang nyata untuk terus memperbaiki Kota Bogor. Terpilihnya Bogor sebagai kota paling dicintai versi WWF ini mendapat sejumlah tanggapan baik dari warga Bogor maupun pendatang. Gimana ya, antara senang iya, tapi sedih juga iya. Terus antara layak iya dan belum layak juga iya. Soalnya senang ya, pasti senang gimana walaupun bukan tempat kelahiran, tapi dari kecil saya udah tinggal di sini, udah tahu perkembangan Bogor dari yang benar-benar dari yang hijau banget sampai sekarang tuh banyak bangunan gitu, udah benar-benar banyak berkembang. Mungkin lebih ditekankan kepada fasilitas umumnya ya, kebersihan fasilitas umumnya juga lebih ditingkatkan lagi, dan mungkin lebih melakukan beberapa penghijauan lagi sih. Ya, dengan terpilihnya Bogor sebagai kota yang paling dicintai sedunia, warga menaruh harapan besar pada Kota Bogor untuk terus meningkatkan kualitas dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi warganya. Baode Rizky, Javier Almadina, DAI TV. Ya, yang kita harapkan bukan hanya Bogor yang menjadi the most lovable city in the world 2016, tapi juga 2017 ada Jakarta dan beberapa kota lain yang ada di Indonesia. Tapi perlu diketahui sebenarnya Bogor ini pada masa kolonial Belanda juga memang disebut sebagai surga di Tanah Jawa, dan saya juga cinta Bogor. Semua kota di Indonesia sangat indah ya. Iya. Baik, pemirsa, berikut ini kami sampaikan perakiraan cuaca untuk sejumlah wilayah di Indonesia. Ya, pemirsa, sekian perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus Halo Indonesia dari Senin hingga Jumat di waktu yang sama. Ya, jangan lupa follow Twitter kami di @dae_tv dan @haloindo.tv. Akhir kata, saya Astia Dika. Dan saya Raden Madlias mewakili seluruh kru yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.